Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertemuan ke-16 melanjutkan simpul yang ke-10 kitab Khulasatu Ta'dimil Ilmi, berkata Syekh Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, wa kanu yudhiruna hajatahum ilai. Dahulu mereka para salaf itu benar-benar menampakkan bahwasanya mereka itu benar-benar butuh kepada adab. Qala Makhlad bin Husain li Ibn Mubarak yauman. Suatu hari Makhlad bin Husain berkata kepada Ibn Mubarak rahimahumullahu taala, nahnu, kita ini sebetulnya, ila katsiri minal adab, kepada adab yang banyak itu ahwat, lebih kita butuhkan, ila katsiri minal ilmi, daripada ilmu yang banyak. Artinya mendahulukan adab dulu demi apa? Untuk bisa memahami ilmu syar'i, menggapai mendapatkan ilmu syar'i. Bukan mengumpulkan ilmu syar'i sebanyak-banyaknya tapi adabnya enggak punya. Ini enggak benar. Jadi adab diperhatikan. Adab kepada gurunya, adab tatsabut, adab tabayyun dan seterusnya. Ini perhatikan. Orang yang enggak punya ini, ya kasihan mereka. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan yang begitu banyak. Wa kanu, dan dahulu mereka, yusuna bih, memberikan wasiat terkait perkara ini. Wa yursyiduna ilaihi, mengarahkan manusia kepada perkara ini. Qala Malik, Imam Malik rahimahullah taala berkata, kanat ummi tu'ammimuni wa taqulli, dahulu ibuku memakaikan imamah di kepalaku. Kemudian ibuku berkata, idhab ila Rabi'ah, pergi datang ke majelisnya Imam Rabi'ah. Maksudnya Ibn Abdurrahman, faqih ahli Madinah fi zamani. Maksudnya Rabi'ah bin Abdurrahman yang merupakan salah satu ulama besar di kota Madinah pada zaman itu. Fata'allam min adabihi qabla ilmi. Ibunya berkata apa? Malik, pelajari adabnya sebelum kamu mempelajari ilmunya. Ambil adabnya dulu dari Syekh Rabi'ah, dari Imam Rabi'ah, sebelum kamu ambil ilmu darinya. Ini menunjukkan bahwasanya para salaf kita ini benar-benar perhatian kepada masalah adab begitu luar biasa sebelum mereka mengambil ilmu syar'i. Kenapa demikian? Wa inna ma hurrima katsir min talabatil ilmi al-'asr ilma bitadyi'il al-adab. Dikarenakan hari ini kita lihat banyak penuntut ilmu syar'i dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan dari mendapatkan ilmu syar'i yang begitu banyak. Gara-gara apa? Mereka kurang adab, enggak perhatian kepada adabnya. Berani-berani jadi pahlawan, kemudian menjatuhkan gurunya di hadapan khalayak rame, di depan kawan-kawannya dan seterusnya. Ini akan menghancurkan dia. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mendapatkan ilmu syar'i, dari mendapatkan agama yang berkah ini. Ashraf al-Laits bin Sa'd ala ashabil hadis. Suatu ketika Laits bin Sa'd yang merupakan ulama besar di Mesir sebelum kedatangan Imam Syafi'i, yang juga merupakan salah satu donaturnya Imam Malik bin Anas. Suatu ketika beliau memandang ashabul hadis, orang-orang yang punya perhatian kepada hadis. Fara'a minhum syai'an ka'annahu yakrah, ka'annahu karihah. Maka beliau melihat ada hal yang tidak layak ada pada orang-orang yang perhatian kepada hadis ini, kepada ashabul hadis ini, kepada ahli hadis ini. Faqala, maka Imam Laits bin Sa'ad berkata apa? Ma hadza? Apa ini? Antum ila yasirin minal adab. Kalian ya, kepada adab yang sedikit ini. Ahwats minkum ila katsir minal ilmi. Lebih kalian butuhkan daripada ilmu yang banyak ini. Yang menunjukkan adab kalau enggak dikerjakan, enggak diaplikasikan, maka ini tidak bermanfaat untuk ilmu yang begitu banyak. Famadza yaqulul Laitsu law ra'a hala katsir min tullabil ilmi fi hadzal 'asr. Maka bagaimana lagi seandainya Laits hidup pada saat ini melihat para penuntut ilmu syar'i yang sekarang ini.
Sudah ilmunya sedikit, nggak punya adab, berani menjatuhkan kehormatan gurunya di halayak rame, di majelis-majelis tongkrongan mereka, di hadapan kawan-kawan mereka, maka bagaimana dia bisa mendapatkan ilmu yang berkah ini? Jelas mereka akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mendapatkan ilmu syar'i, sehingga mereka jatuhnya larinya kepada dunia, mancing, jualan ayam, jadi penjual ini dan seterusnya, atau pekerjaan ini dan seterusnya, jauh dari majelis-majelis ilmu syar'i dan yang seterusnya. Maka kembalilah kepada adab kepada guru, adab kepada saingan, adab kepada kawan, adab kepada diri sendiri, kepada pelajarannya, kitab-kitabnya. Ini semuanya membutuhkan adab. Jika tidak perhatikan, maka jangan berharap mendapatkan ilmu syar'i yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.